Yaitu taman-taman kebun-kebun
ataupun surganya Allah. Amin. Sehingga mudah-mudahan nang zahir taman daripada raudah nama dari masjid ini adalah menjadi kita, yaitu apabila meninggal dunia masuk di dalam taman raudahnya asli dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebagaimana kita yang telah lalu kita mempelajari tauhid dan fikih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma in tamassaktum bihima abada, kitabullah wa sunnata rasulih." Ujar Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara yang tidak akan sesat kamu selamanya jika kamu berpegang keduanya. Apa yaitu berpegang kedua ini yang selalu dibimbing oleh Allah dalam petunjuk dua macam ini, tentunya Al-Quranul Karim dan hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi dasar utama kita belajar daripada majelis taklim dimanapun saja adalah kita dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis ini ujar Rasulullah lagi, ittabi'ul ulama, ikutilah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, karena para alim ulama adalah pewaris nabi-nabi. Sehingga Al-Quran, hadis, Al-Quran belum jelas lagi lalu dijelaskan oleh baginda Rasulullah, baik perkataan beliau, perbuatan beliau atau takrir beliau. Sehingga ikuti ulama ujar Rasulullah, kemudian karena ulama itu adalah pewaris para nabi-nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga di sini setelah Al-Quran, hadis, tentunya ijma ulama. Ijma ulama itu adalah yaitu pelajaran-pelajaran ahli daripada tafsir Al-Quran, ahli daripada tafsir Al-Hadis, sehingga beliau menyimpulkan supaya kita umat Rasulullah ini supaya memahaminya cepat, supaya mudah kita memahaminya. Jadi disebut ijma ulama. Ijma ulama siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi disinilah lahirnya tauhid, yang kedua fikih, kemudian tasawuf. Ulang lagi. Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah, hadis. Setelah Al-Quran, hadis, ahli tafsir, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah lalu menjelaskan lagi di dalam Al-Quran dan hadis itu menjadi ijma ulama. Artinya himpunan ulama, lalu di sanalah menjadi kitab, yaitu kitab tauhid, kitab fikih dan kitab tasawuf. 3 macam ini kewajiban kita seberataan setiap kaum muslimin dan muslimah, karena itu adalah fardu ain. Arti fardu ain yaitu setiap kita mempelajarinya sendiri-sendiri kewajiban kita. Nah, oleh karena itu yang 3 macam tauhid, fikih, tasawuf ini merangkum semua pelajaran rukun Islam. Ulang-ulang Bapak Ibu. Apa itu rukun Islam? Yang 5 macam. Pertama, syahadat, berarti kita menyaksikan Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Setelah kita mengucapkan, hati membenarkan, kemudian kita menggawi, tentunya rukun Islam kedua adalah yaitu sembahyang. Setelah sembahyang, kemudian rukun Islam ketiga adalah ibadah puasa. Ini kewajiban kita Bapak Ibu melaksanakannya. Nah 3 macam kewajiban kita kayak apa aja? Yaitu apabila kita kadakawa berdiri berduduk sembahyang, kadakawa berduduk berbaring,
asal kawa sembahyang dipadahkan dipaksa benar bulan tiap awal aja berdiri apa berabahkan berduduk asal melaksanakan. Coba Bu, nang melaksanakan ibadah umrah atau haji kayak apa sembahyangnya? Kayak itu kan duduk ada wuduan sini. Kayak apa wudu di mana? Wudunya di pesawat. Jadi apa yang kita laksanakan setelah gerak hati kita, itu kan sudah. Nah, jangan nang mampu. Karena dulu kisah jangan, apalagi haji. Tapi nang jelas kemarin di Majelis Taklim Madinah, yaitu karena banyak nang umrah, alhamdulillah berkah berkumpul salawat kita Bu. Banyak nang umrah, alhamdulillah dulu banyak nang umrah. Jadi dulu kisahkan sedikit masalah yaitu umrah, rukun Islam nang kalimat tentang haji dan berumrah. Banyak bertakun Bapak Ibu, kayak apa ya berumrah itu tebal banget bukunya digulung. Semua tata cara ibadah tuh dari berangkat membawa lintas macam-macam. Julun yang jangan menghafal terlalu itu bingung dia kena. Nang pian hafal 8 niat tawaf, umrah, sa'i itu nang dihafal. Bacaannya apa bacaannya? Terserah kita. Nah, namanya umrah. Nyaman sama juga belajar nyaman bahkan karena ya sudah paham gak adakah insya Allah Allah pahamkan kita. Jangan nang alihnya tuh dipikirkan, jangan. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Karena ditarusakan umrah tadi. Kali ya umrah mun memikirkan kitab nang digulung oleh syarat rukun umrah haji tadi andal banget kitabnya. Biar julun hafal 8 niat umrah, beihram, sembahyangnya, sembahyang sunat ihram, niat 8 tawaf, sa'i sudah. Bacaannya apa? Bacaannya terserah bacaannya. Mun ada imami labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk mudahan berkah amin. Artinya dapat duit banyak, kemudian mudah rezeki, sehat badan lahir batin, panjang umur yang berkah amin. Berkah kita membaca sholawat bulan, berkah bermajelis. Mustahil itu ada mustahil. Ada mustahil. Kemudian kisah umrah sedikit. Pokoknya dipadahkannya kali dulu nyaman. Kemudian kayak apa tata caranya? Sambil bertakun pasti ada yang membimbing, yang membimbing ibadah kita tawasul berumpat. Nah, mun kita pada waktu sembahyang ada kawan sambil bertakun kayak apa sembahyang bacaannya Fatihah, Fatihah. Aku sampai baca Fatihah dulu. Itu apa? Sunat membaca ayat, bahwa kesah ayat aku baca dulu. Sambil sembahyang boleh lah Bu. Ada boleh. Tapi sambil berumrah kawa sambil berpander madakan. Nah kita baca zikir apa? Sholawat apa? Nah kita sama-sama diimbau sambil berpander madakan. Awak kita mun harus sembahyang memadahi sembahyang ini. Apa itu? Rukuk lah, berrukuk. Kenapa anu lah? Kada kawa sambil sama sembahyang. Tapi kalau berumrah bahaji sambil memadahi kawan. Nah nyamannya lah. Nang kita ingatkan kenapa juga jelasakan ini mudah. Nah ini ada di antaranya berumrah nang cepat amin. Nang kita ingatkan berumrah tadi lah. Nang kita ingatkan adalah niat. Lapan niatnya zikir sholawat terserah kita. Intinya nang diingatkan kalau ada nang diharamkan waktu umrah itu ya. Misalnya mencabut rambut, nih mencabut rambut nih,
Kalau ada bergunting waktu berihram jangan, latihan niat tidak boleh. Atau melarang janggut atau apa, mencabut bulu membulu jangan. Kalau ini menyakit, kalau tercabut yang lainnya. Ingat kemarin itu diantaranya kan haram mencabut apa? Ada kawan haratan berumrah, lalu kan ada kemakan ya. Ini belum awal berihram, kawan mengaruh gue di dalam mobil, tengah masjid nyari mana ngaruh. Nang di jalan ini kenapa jadi bagaian terlalu banget? Karena si hidup si anak itu cabut deh itu bulu hidup cabut deh ya. Limbah tercabut hanya perjalanan. Nah, aku tercabut batal ihram aku, haramnya aku tercabut. Lalu melapor lawan panitia yang membimbing. Ulun dicabut, ulun kita tahu, ulun dari sini aja. Ini nama cabut. Bujur aja aku nama cabut ya. Nang tercabut itikam bakal alasan pada dua gara-gara apa? Bagaya terlalu benar. Akhirnya mencabut bulu hidung kawan. Aku ciak hidung kawan. Akhirnya siapa yang batal? Sama kedua yang batal. Kenapa dicabut bulu hidung kawan kurang mengarah? Dan nang tercabut itu batal karena fungsi nang tercabut, nang mencabut kawan tadi pada dua bahasa boleh. Nah itu haram, artinya waktu bapak berihram lalu boleh bahasa bayar dam jadinya. Nah, lawan kalau bapak-bapak berumrah biar akan dulu sampaikan. Kalau bapak-bapak berumrah itu hendaknya yaitu pakai pandai, karena kalau bapak-bapak lelakian kadang boleh pakai cincin, pakai jam, nah apalagi salah dalam tidak boleh, hanya sehelai api lawan keselendang. Nah makanya hati-hati jangan pindah laju-laju bapak-bapak nih, biasanya kan sudah itu pindah laju-laju, inya banyak nang mengait, nang wadah-wadah sandal, ada pelaju sentuh dia langsung, sakanya udah kelas sandal ada mengait gitu, ketilanjang semua ini. Nah dia namanya kan udah duluan, habis ada nang mengait, si dia memang ada masalah apa, memang ada masalah. Nah itu hati-hati. Nah jadi mudah semuanya begitu. Catatan apapun yang kita lakukan ibadah syahadat rukun Islam tadi ingatkan Bapak Ibu, sembahyang, puasa, zakat, bahaji, semuanya itu meringkuk tauhid, fikih, tasawuf. Dalilnya Al-Quran, hadis, yaitu ijma ulama. Ijma ulama ini yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi nanti kita ulang-ulang apa itu ahli sunnah wal jamaah. Satu. Nah, karena ujar Rasulullah ahli sunnah wal jamaah itu 73 golongan. Satu yang betul yaitu ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati kita bulan yang kita berjalan 72 nang dijalani nih. Satu nang bujur ahli sunnah wal jamaah, belinya kita kadang kenal benar yaitu nang satu itu bisa sasat mata 72 tadi. Nah hati-hati kita. Oleh karena itu bisa kita mempelajari daripada ahli sunnah wal jamaah yang betul-betulnya, yaitu sesuai dengan tauhid, fikih dan tasawuf imam-imam ahli sunnah wal jamaah yang ditentukan yaitu oleh Datuk Kalampayan. Nah, kenapa jadi ke Datuk Kalampayan terus? Karena kita baca kitab Samilal Mu'tadid, kesimpulannya dalam parukunan juriat beliau dan juga dari susunan Datuk Kalampayan. Ini kita alhamdulillah kita ulang-ulang terus. Kenapa? Karena di sini kesimpulan Al-Quran hadis sudah ijma ulama dari Datuk Kalampayan. Sudah. Kemudian tauhid kita adalah
50 angkain ulang-ulang. Di sana 20 sifat dari Allah, kemudian lawannya atau mustahil 20, satu yang harus. Jadi 41. Sifat bagi Rasul 4, lawannya atau mustahil 4, harus 1. 41 tambah 9, 50 angkain. Kesimpulannya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir perkataannya, apalagi kita membaca daripada surah Qur'annya yang dibimbing oleh para malaikat, dakhalal jannah, masuk surga bighairi hisab, sudah masuk surganya Allah. Untung kali kita berbaik. Amin Allah, amin. Yakin kita ahli sunnah wal jamaah, rukun Islam kelima tercakup daripada tauhid, fikih, tasawuf, dasarnya Al-Quran, hadis, ijma ulama. Kita tuntun daripada dalam kalam bayan, tuntunan daripada dalam kalam bayan. Terus kita ulang di sini dulu kesimpulan daripada yang 5 itu pasti terhimpun daripada syariat yang kita publik dulu. Syariat, tarekat, hakikat, baru makrifat yang kita publik dulu. Syariat itu 5 itu tak buat semuanya. Syahadat ulang-ulang, soalnya ulun supaya kita mengajar. Sembahyang, puasa, zakat, ibadah haji, terhimpun semuanya itu adanya di syariat, di tarekat, di hakikat, kemudian di makrifat. Contoh syariat, kita kamari syariat sebenarnya itu kita kamari, kita percaya sudah sembahyang itu diperlukan oleh kita, lalu kita kamari syariat, kita belajar ini berarti kita masuk di syariat sudah. Lalu kita lakukan sembahyang, berarti kita menggawi, berarti itu namanya tarekat. Ulang lagi, kita kamari belajar kita, berarti kita tahu bahwa yang itu adalah diperlukan oleh Allah, yaitu menjunjung perintah Allah, menyembah Allah, maka itu dinamakan syariat. Kita kamari syariat, belajar mengetahui tentang fikih, tauhid, tasawuf dan fikih. Lalu kita menggawi sembahyang, kita gawi sambil mempraktekkan daripada syarat rukun 65 macam ini, di antaranya kita gawi, berarti namanya tarekat. Karena kita di sini juga belajar, pasti sudah kewajiban yang pertama awaludin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah, berarti tauhid. Berarti yang ketiga lalu hakikat. Allahu Akbar. Syariatnya kita sudah belajar, tarekatnya kita gawe tadi, Allahu Akbar kita lakukan. Siapa nak sembahyang kita? Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala, atau ikut imam karena Allah Ta'ala, wajib kita. Berarti tarekat sudah. Hakikat hati kita, sekali lagi, hakikat hati kita adalah semuanya tolongnya Allah. Semuanya tolongnya Allah. Dari wudu Allah berikan rezeki. Aku kalau berwudu kada diberi penyakitnya, ada ya Allah, bahdi bahda wudu dingin, asa sakit awak, ada awak makai banyu. Allah berikan sehat, Allah
semuanya hati aku diberikan oleh Allah girang gembira ikhlas. Ya Allah, ikhlas ulun ya Allah, tolong engkau ya Allah. Hakikatnya semuanya tolongnya Allah. Nah, jadi syariat tarekat kita gawi, kemudian hakikatnya semuanya tolongnya Allah. Setelah 3 macam ini, kemudian baru kita makrifat. Apa itu makrifat? Yaitu semata-mata semua daripada rukun syahadat, syarat rukun ibadah puasa, syarat rukun ibadah daripada sembahyang, syarat rukun ibadah daripada zakat dan mampu, syarat rukun ibadah haji dan umrah dan mampu, semuanya itu adalah menjadi makrifat. Ulang-ulang. Apa itu makrifat? Lalu kita menghafalkannya makrifat. Kayak apa makrifat itu? Kita harus pelajari sampai kita betul-betul merasuk, ujar abang guru sakumpul, supaya mesra. Ulun contoh akan ini lagi ya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ulah ya, ada apa? Orang tua lagi bini itu sama sayang betul. Kadang bapak dawang menjadi ini belinya rumah ya kopi ya kopi. Berkat sholawat nur wa imam kana amalan ya makanya mana belinya rumah mak sih bukan mak banyakin mak itu ada mak. Contoh orang bulan ini ikhlas kada bapak ibu, ikhlas kada ikhlas lagi pertama sekali begawi lehiman lagi bujangan mengumpulkan duit hendak kawin yang disayanginya benar syariat tuh supaya mencontohkan langsung nanginya syariat berhikmat mengumpulkan duit karena hendak menikahi yang disayangi sudah terkumpul samaan lalu kita sama-sama yaitu berdatang ikhlas nang bini itu ikhlas juga nang laki ikhlas mengorban apapun sehingga nikah limbah nikah lalu tarekatnya begawi paham aja kan soalnya banyak rekan-rekan kita sini begawi itu tarekat digawi jangan limbah kawin kada ditarekati kada digawi itu sudah yaitu ilmu laduni sudah tahu dah limbah itu nyaman kada mbah syariat tarekat hakikat ya Allah yang berikan ulun istri dengan rezeki ujar bini ya Allah ulun diberikan laki nikmatnya luar biasa lalu ini hakikatnya tolongnya Allah lalu makrifatnya nyaman kada sama nyaman kenapa sama ikhlas dengan sama ikhlas ikam sebagaimana cintanya makrifahnya aku ujar Allah nanti di dalam surga berapa kali bertemu dengan Allah ada yang sebulan sekali ada yang seminggu sekali ada yang tiap hari ada yang tiap jam bertemu Rasulullah nikmat terbesar daripada di surganya Allah bertemu dengan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang lebih nikmat lagi daripada surganya Allah karena yang menciptakan surga seberapa kita makrifat kepada Allah ini catatan dulu untuk malam ini seberapa sayangnya kita kepada Allah makrifat kepada Allah tentunya itulah pertemuan kita kepada Allah yang maha kuasa segala-galanya itu yang lebih nikmat di surganya Allah bertemu orang yang menciptakan segala-galanya kita adalah semuanya yaitu dari Allah kepada Allah jangan sampai singgah nah catatan dulu makrifah kita dulu kenapa makrifah itu terjadi karena adanya syariat dulu ada mau makrifah langsung aku makrifah langsung ada
Pokoknya aku di rumah aja, dengar kada aku sudah niat sudah, ada mau. Saja kubar dulu karena Allah Ta'ala ada buruan kan, niat sudah, ada mau. Jujur aja niat, Allah ampuni dosa dan segala kemarin, tapi telah kita laksanakan. Mun niat tapi kada melaksanakan berarti Allah kada tetap kada mengampuni niat kita karena kita kada melakukan. Nah, itu catatannya Bapak Ibu. Sajaku hendak majelis taklim karena diampuni sudah dosa-dosa berniatan, tapi aku pada majelis berarti itu namanya bahaya, bukan niat. Itu namanya kada dapat pahala. Kenapa? Kada dilakukan. Libat kita lakukan berarti namanya tadi tarekat kita laksanakan. Lalu sembahyang, lalu kita amalkan, artinya di tarekat, lalu hakikatnya semuanya tolongnya Allah. Setelah syariat, tarekat, hakikat, baru yang keempat makrifat. Nyaman benar. Nang surat ini tadi. Dengan kisah Yom menjadi Tuhan-Tuhan adalah ya sudah pengalaman, sudah pengalaman. Jadi pendiam hanya paling-paling ayat memulihkan kita ujar belum menawar tadi kita mempraktekkan makrifat kepada Allah, makrifat yang sungguhnya kita umpamakan kita berdua. Iya kan? Makrifat tadi. Kenapa? Sama ikhlas. Monang laki kita paksa, nang bini kita paksa di luar lain. Paham ya? Artinya nang kada disuruh oleh Allah, kada dinikah. Mungkin misalnya ini jadi hadat karena duit, karena terpaksa, karena apa? Nyaman kada. Itu lain makrifat namanya. Lain makrifat. Disinilah lisan mengucapkan, hati membenarkan, seluruh anggota tubuh menggawi syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian kita ambil dulu satu wujud daripada sifat 50 AKI tadi. Kalau kita sedikitlah masih sedikit lah. Kita ambil semua ke tauhid dulu. Nanti kita bawa guling tadi. Ulang dulu 10 wujud. Sumber agama Islam kita Al-Quran hadis. Ujar Rasulullah, ikuti ulama ahli sunnah jamaah karena mereka ulama itu ada ijma ulama, yaitu adalah mengikuti daripada ahli sunnah wal jamaah. Disitulah lahirnya tauhid pakai tasawuf. Disitulah mengajarkan daripada rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 ini tentunya ada syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Berarti tercakup terus belajar tauhid pakai tasawuf. Makanya di situ fardu ain. Aku nang lain aja yang belajar. Aku pada umat itu fardu kifayah. Ada yang meninggal, sudah ada yang melaksanakan, memandi, mengapani, menyembahyangan, habis sudah. Asal ada di kampung itu sudah habis. Nang lain kada umat kada masalah. Nah, karena sudah kewajiban itu fardu kifayah. Kalau fardu ain itu setiap kita perorangan mau kada mau. Nah, itu tadi tauhid pakai tasawuf yang mencakup rukun Islam yang 5 ini. Umpamanya tabung kartu lang rukun Islam, masya Allah. Mun kada tabung rukun Islam yang 5 ini, apa yang kita gawi? Nah, ulun kagak di anu tadi. Ya, di Masjid Al-Hidayah tadi ada tulisannya Bapak Ibu apa jadi ulun merenungkan menyesal ikam mati kena artinya ada bersedekah. Apakah menyesal ikam ada belajar
macam-macam tulisannya di situ. Kira-kira teman-teman Ustaz Saleh ini menulis banyak menyesat. Nah jadi ulun kagak nahan jua. Waktu ulun mati suri. Nah biar bisa. Ulun lillahi ta'ala madai Bapak Ibu. Mencet langgar masjid gitu. Nah ini randa Bapak Ibu. Ulun ada misi langgar mencet tengah malam handap buka dalam muka duitnya ada hari ulun mencet seorang tengah malam isakannya lumbus tangganya tahantuk sini lima tahantuk pada sadar lagi lalu ulun berjalan gimana berjalan kanan kiri itu semuaan yang sudah meninggal dunia kotak-kotak semuaan ada yang menyesal ada yang bahagia ada yang setengah bahagia macam-macam jawabannya kita wahini jawabannya Bapak Ibu semuaan ulun kenal lawan sobat sini itu nang ulun menangis banget sampai ke wahini Bapak Ibu yaitu ada dia untuk merapikan sini supaya nyaman kotak limbah kotak itu kayak banyu jadi banyu pun kita bisa berkunjung kan timbul itu di tanah tapi banyu itu merah kenapa jadi merah api tapi kayak banyu sijun menggatal per detik pun kadang daripada ada penyesalan nangis dulu ya Allah. Kenapa jadi menangis? Karena sedetik pun kadang merasa semuanya penyesalan ya Allah kembali ya Allah ke alam dunia. Ulun bertaubat ya Allah supaya ulun ya Allah Engkau berikan keampunan ya Allah semuanya ya Allah. Ulun bertaubat ini kesempatan kita Bapak Ibu. Tapi kadang lagi penyesalan karena disimboli akhirnya zaman sedetik pun kadang-kadang ada penyesalan teriaknya adalah kembalikan ya Allah menyesal itu aja baik itu berjalan pas ujung limbah di ujung itu terdapat kain ulun kuitan abah ulun si dia memang meninggal juga ya si dia jangan kemari lah guling ikan guling jadi nggak boleh rame itu rame ulun masuk kena ikan malam Jumat atau siang Jumat rame lagi kan ini kan di sini kan kena wah yang benar kayak ulun buat jangan ikan baru waktunya lagi boleh iya nah hidup tak kamu luar biasa berat jakanya silin kadang-kadang mati masuk ulun berarti meninggal dunia kenapa? Karena sudah sebabnya tahantuk sini kepala ulun asuh balik gugur. Jadi kesempatan kalau kita makrifah bujur-bujurnya. Kenapa? Kadang-kadang lawan Allah kadang-kadang. Jadi karena makrifah kepada Allah itu disimpulkan syariat dulu kita datang. Sekali lagi Bapak Ibu catatan. Kenapa wali-wali Allah sidin pokok berjuang mati-matian, sidin dakwah kemana-mana, dari Mekah, dari Yaman, Datuk Kelampaian kan dari yaitu Jabal Hindi, Abbas itu di Hindi ke Kalimantan. Kenapa sidin? Jawabannya satu, takutan sidin. Takutan misalnya ini kesimpulan ulama waliullah pun ada takutan contoh ulun berhadapan ulun Bapak Ibu kayak ini guru ulun minta tekenakan ijazah karena ulun ada diurus Sidin Habib luar biasa mengurusi makan minum guru-guruan di Darussalam julon lalu hendak menjulung amplop buat jangan ya Sidin aku indah amplop ya Sidin kenapa julon jangan aku
aku doakan aja sih. Intinya Bapak Ibu. Apa doa apa? Doanya supaya ulun selamat, supaya aku selamat. Jadi apa artinya husnul khatimah? Nah Bapak Ibu, siapa ditakuni oleh wali-wali, takutan sidin akhir di sini nah. Karena masuk dalam kubur, neraka atau surganya Allah. Ulun sudah melihat pada ulun, itu sesuai Al-Quran nanti. Kayak apakah mudahan kita sabarataan, yakin kita membaca tauhid ini, di mana buktinya? Yaitu Juriat dan Kerambayan. Siapa? Tuan Surji Mukti. Tuan Surji Mukti di Banjar, ini guru judi, maka dalam ada makam Tuan Surji Mukti. Melajari murid sidin tauhid sifat 20 hanya wujud tayahnya nih wujud nang 50 itu nah ada sifat 20 pertama wujud artinya ada Allah. Bulik meninggal, tapi sidin yakin murid daripada Tuan Surji Mukti Juriat dan Kerambayan ini. Sekalinya murid sakit mengalamat, mudahan kita sebenarnya selamat. Artinya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita teruskan 242 kita. Sifat yang pertama, walaupun sampai ke bawah, sifat pertama wujud. Satu wujud ini adalah yaitu sifat nafsiyah tambahan. Tadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, sudah. Kemudian sifat Allah yang 50 itu satu wujud, artinya ada. Bagian daripada 4 ini disebut wujud adalah sifat nafsiyah. Apa arti sifat nafsiyah? Yaitu menandakan yaitu yang Allah itu ada. Yang Allah itu ada, orangnya ada. Jangan memikirkan, sekali lagi, jangan memikirkan Allah itu mana orangnya. Ini kan ada nih di antaranya, mana Tuhannya mana. Mun memikirkan Tuhan, kita kenal dengan Allah. Sekali lagi, kita kenal dengan Allah itu adalah mengenal dulu yaitu gawian Allah. Nah, 3 wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Wajib Allah itu ada. Mustahil ada. Harus berbuat apapun Allah. Wajib ada. Contoh, ad-dinu huwa aqlun la dina liman la aqala. Agama itu hendaknya diakal. Ya Rasulullah, barang siapa ada berakal, itu artinya ada beragama. Ada menerima lawan Allah, ada tuh ada menerima. Akal kita menerima bahwa masjid ini ada nama Allah, ada sorongan enggak? Apa beriak belum ya? Masjid ini ada nama Allah, ada sorongan enggak? Di sembayangan ada nama Allah. Seluruh alam ini kita mengenal nantinya lah makhluk seluruh alam ini baru artinya lain Tuhan. Ada nama Allah itu Allah, wajib kita percaya Allah itu ada. Buktinya alam semesta ini termasuk kita seberata. Selain daripada Allah itu laisa kamitslihi syai'un, kadada semuanya itu baru, semuanya kecuali Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, kadada samanya dengan alam baharu ini. Wajib kita percaya. Wajib. Nah, itu menandakan bahwa yaitu Allah ini ada. Langsung akan nafsiyah salbiyah. Salbiyah adalah yaitu
sifat yang menunjukkan yaitu Tuhan itu beda daripada yang lain-lain. Wujud, tidak, sedia, kadada awal, kadada akhir. Apa yang ada awalnya berarti lain Allah. Ada awal, paling awal ke masjid berarti sebelum awal ada lagi yang lebih awal, itu lain Allah. Menunjukkan selain Tuhan yang lain selain Allah, bahwa itu adalah selain daripada Allah itu berarti itu adalah lain, beda, lain sama misli syai'un. Allah itu berlainan daripada alam yang baru ini. Kidam, sedia, artinya ada awal, ada akhir. Nah, kasih itu dulu lah. Ada awal, ada akhir. Wujud, tidak, bapak, kekal. Kita ada kekal, kita panah. Dipadahkan banyu teh itu jangan kada pakai gula, itu kada baharu, itu jangan disampaikan. Itu tetap baharu, tetap berubah, seharinya berubah. Jangan padahal kada baharu, bujur aja ada baharu yang kada bergula. Tapi jangan padahal baharu, tetap berubah. Apa yang kada berubah? Hanya zat Allah. Bapak, kekal, kada mati. Di sini dulu karena ulun-ulun lagi. Karena kena kalau masuk ulun-ulun sekali lagi lah. Wujud, nanti wujud itulah. Wujud adalah menandakan Allah itu ada. Wajib pemikiran kita semuanya Allah itu ada. Wajib kita. Mustahil kadang-kadang mengulang. Alam seluruh alam ini, gunung, laut, itu yang banyak mengalir tenang. Kayaknya kan ada mesinnya. Kenapa jadi mengalir terus? Banyak mulai atas gunung, air terjun. Kenapa jadi gugur terus? Lah, kan ada namanya. Pasti ada nama atur. Yakin, wajib kita percaya. Akal kita menerima pasti ada. Wajib kita percaya, akal kita menerima. Mustahil ada dalam maulahnya itu. Lah, mustahil. Harus bagi Allah. Artinya nang panas jadi dingin. Nabi Ibrahim dikucul, diapain, tetap pasti kegilingan, tetap pasti kenyamanan, karena itu adalah harus bagi Allah. Nah, kita ulang Bapak Ibu lah. Wujud yakin. Bahaya apa? Aku pada melihat lawan Tuhan. Jangan memikirkan kita bertemu dengan Allah sekali lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak ini aja lah ulangnya. Kita tidak usah memikirkan Allah berdahulu. Nang ciptaan Allah, gawian Allah yang kita pikirkan lawan diri kita. Diri kita adalah hamba. Diri kita ini hamba. Kada ada masa mulia. Contoh, ulang di sini. Mana contoh? Dia dari dua. Yang bulan. Hakikat hati kita supaya nyaman, kita bawa kulit Bapak Ibu. Ini anjing. Ini anjing. Ini manusia bersih misalnya. Nih kurang bersih benar. Pokoknya banyak macam-macam sudah daripada Tuhan. Anjing ini kenapa rancang boleh mau lilingi orang ini terus nih? Mau lilingi orang ini terus nih? Berjauh, yang berjauh. Karena ini najis. Tersinggung anjing nih. Kan tersinggung nih. Kenapa jadi marah kita harus ambil nang najis ini nih? Nah, ujar anjing kepada nang anjing nih kepada Tuhan, piang ulun sampai bersih, piang tagatok ulun, piang basuh 7 kali diantaranya dengan tanah bersih piang, ujar anjing. Tapi piang tetap menjauhi ulun taros, ulun kada menggatok piang kada, tapi
pian bejauh ulun tasinggung juga hati ulun ulun kadang mendekati pian bujur kadang kasih pian, tetapi pian bejauh itu artinya pian mulia, pian ahlinya, pian pemintarnya, pian sudah keahlinya semuaan, pian basuh awak pian basuh, pian mandi 7 laut pian mandi, ujar si anjing nih, kada bersih lagi awak pian, kada bersih awak pian lagi, ujar anjing. Kenapa? Karena pian mengaku jadi Tuhan, pian mengaku alim, pian mau pintar, pian mau jaga, pian mau harap, pian mau ahlinya, pian pemintarnya semua. Itu sifat Allah. Kenapa pian miliki? Paham Bapak Ibu? Menangis Bapak Ibu. Ini hamba ulun bujur aja najis ubaladah. Siapa yang menciptakan ulun ini siapa? Menciptakan ulun ini siapa? Allah. Hakikatnya pian sama menghina Allah Subhanahu wa taala. 7 laut pian mandi kada bersih pian. Kenapa? Karena pian mengaku menjadi Tuhan. Alhamdulillah. Kita ambil itu Bapak Ibu. Makanya tauhid kita jangan tinggalkan. Kita bujur menjadi hamba. Kemarin menangis ibu-ibu nang majelis ulun. Kenapa pian di bawah dulu? Ulun sudah di kursi, ini kenapa di bawah di sini? Ulun dulu menjadi khadam pian karena pian adalah undangan wali Allah. Pian mau jarak itu hakikatnya undangan wali Allah. Siapa mengatakan waliullah? Habib Muhammad. Karena si pian wali Allah, pian adalah undangan wali Allah. Ulun berusaha menjadi khadam pian raja ulun karena pian menempati ulun jarak. Kenapa pian menangis? Kenapa pajulun di majelis ulun tetap belajar, tapi pian menghinakan diri ada ulun jadi hamba, ulun menjadi hadam karena pian raja ulun, karena pian adalah undangan wali Allah. Wali Allah memuliakan lawan pian. Sama kita sini Bapak Ibu. Wali Allah memuliakan, Rasulullah memuliakan dengan kita. Kenapa? Karena kita adalah undangan Rasulullah. Ini hakikatnya Allah memuliakan kita. Mudah-mudahan berkumpul sama abang bisa kumpul dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini maksud dulu. Ini yang bujur-bujur kita. Anjing kepada bujur-bujur. Ulun Allah yang menciptakan dua. Kenapa biar berjauh taruh? Ulun kena menggatok pian. Artinya sifat kita adalah hamba. Jangan mengakui sifat Allah, jangan mengakui gawean Allah. Apalagi mana Tuhannya? Kayak ini aja lah, rasa aja dulu. Kawalah biar merasa rasa manis. Rasa manis. Di mana rasa manis di mana? Di mana rasa manis? Kada kawa marane masa-masin, kada kawa. Anyar kawin, anggap sini ada anyar kawin. Kawan betakun, sungsung menar mahayalakan ini belum kawin lagi. Kayak apa tadi wah? Kisah kawin nyaman benar. Nyaman benar. Itu ya nyambat. Jangan dikisahkan, itu rahasia negara. Ikan kada boleh dikisahkan, itu rahasia ikan. Bujur aja ilmu laduni awalnya. Jangan dikisahkan. Padahal nyamannya sudah, tapi jangan dikisahkan. Kawalan nyamannya itu. Kawalan kisahkan nyaman banget. Itu yang ada kan. Apalagi lawan Allah, kada bisa nang kita pikirkan ini ciptaan Allah, Maha Suci Allah, gunung magananya, pesawat semuaan hakikatnya, akal kotak kerangkap itu Allah yang menciptakan. Walaupun syariatnya yaitu Jepang Amerika, ada nama takut ulang, kenapa jadi Jepang dulu? Kada umat Islam itu surganya di dunia. Surga kita orang beriman di akhirat. Walaupun
walaupun zahirnya di alam kubur itu akhirat. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali Allah mereka tetap gembira dunia dan akhirat. Ada kesedihan yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, demikian orang beriman, orang bertakwa. Mudahan kita berkumpul dengan wali Allah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah salli wa barik wa taqabbal wa ja'alna sawa'an ya Qur'anil azim. Wa ma'alan qala la ilaha illallah wa sallallahu subhanahu wa bihamdihi. Wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam. Amin ya rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala muqaddimin wa mu'minin wa barakatuh nabiyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Min al-arwahi al-arwahin min al-anbiya'i wal mursalin. Sallallahu wa sallam alaihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan ya Allah, kami berkumpul berjamaah di Masjid Ar-Raudhah ini ya Allah. Alhamdulillah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berikan petunjuk hidayah-Mu ya Allah. Selamat dunia dan akhirat ya Allah. Beriman dunia dan akhirat ya Allah. Berikan kami Allah ilmu pengetahuan yang bermanfaat ya Allah. Baik dunia maupun akhirat ya Allah. Berikan rezeki ya Allah. Berikan rezeki yang banyak yang halal dan berkah ya Allah. Tidak ada pertolongan siapapun ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang maha kaya. Hanya Engkau ya Allah yang maha kuat. Hanya Engkau ya Allah yang maha pemberi. Engkau yang segala apapun ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari kedahsyatan yang terkutuk ya Allah. Berikan kami nilai menjadi hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu ya Allah. Menjadi hamba-Mu yang sebenar-benarnya ya Allah. Yang menjadi bertakwa beriman kepada-Mu ya Allah. Sehingga kami ya Allah Engkau berikan keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Engkau kumpulkan doa hajat kami bersama wali ya Allah. Sehingga Engkau ya Allah mengabulkan doa munajat kami ya Allah. Doa daripada wali-wali ya Allah. Doa daripada ulama syuhada wa shalihin. Doa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ya Allah sembuhkan ya Allah budaya ya Allah. Sembuhkan budaya ya Allah. Sembuhkan budaya ya Allah. Karena Engkau ya Allah maha menyembuhkan segala apapun ya Allah. Berkah Al-Quran, berkah sholawat, berkah kami bermajlis ya Allah. Berkumpul di majlis ini ya Allah. Engkau ya Allah maha memberi apapun segalanya ya Allah. Sehingga kami ya Allah bisa juga ya Allah berkumpul di majlis, berkumpul dengan apa berusaha kumpul, berkumpul dengan wali-wali-Mu ya Allah. Bahkan Engkau kumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidina ya Rasulullah.
khudh biyadina qalla ihlatina adrina ya Rasulullah. Jabatan kami ya Rasulullah, jabatan kami ya Rasulullah, sebagai umat yang terpilih, yang termaktub dalam salawat Qur'annya, kebahagiaan keberuntungan dunia dan akhirat, 30 keselamatan dunia dan akhirat, keberuntungan dunia dan akhirat, sebagaimana termaktub dalam salawat Qur'annya. Ya Rabbi ya Mustafa balligh maqasidana ya Rasul ya Rabbi ya Rabbi ya Mustafa balligh maqasidana ya Rasul ya Rabbi ya Rabbi ya Mustafa balligh maqasidana apalagi kami ya Allah yang takut ya Allah karena dosa dan kesalahan ya Allah. Oleh karena itu Engkau Maha Pengampun ya Allah. Akhir hayat kami husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Dan apapun makanan hidangan yang ada nantinya ya Allah, Engkau bila yang menjadi obat bagi kami ya Allah, menjadi obat bagi kami ya Allah. Engkau angkat semua apapun penyakit dalam badan kami ya Allah, baik zahir maupun batin, dan Engkau berikan menjadi penarik hati bagi kami ya Allah, sehingga ya Allah kami ya Allah melakukan ibadah, belajar ya Allah, Engkau berikan ilmu yang bermanfaat ya Allah, menjadi hamba yang betul-betul hamba ya Allah, dan kami bisa mengajak saudara-saudara kami ya Allah juga berkumpul di majelis kami ini ya Allah, sehingga bertambah banyak orangnya ya Allah, saudara kami ya Allah, untuk bersama-sama di surga ya Allah ya Hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya muslimin, ya muslimat, Allahi sholat. Ya muslimin, ya muslimat, Allahi sholat. Ya muslimin, ya muslimat, Allahi sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.